Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Wilaturiski dengan NIM G41230343. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, itu tuh latar belakangnya. Di sini Indonesia itu kondisinya rawan terjadi bencana karena memang ada di Ring of Fire itu. Akibat dari bencana itu, dampak negatifnya itu luas. Yang pertama itu bisa ke kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Sehingga perlu sistem penanggulangan bencana, begitu. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu bencana. Di sini bencana itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, itu disebut sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, bukan cuma kehidupan, tapi juga sama penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Dan itu mengakibatkan adanya korban jiwa, entah itu berupa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan juga dampak psikologis gitu. Selanjutnya, kita harus tahu dulu tuh juga apa penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi, penyelenggaraan penanggulangan bencana kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Jadi, segala upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bencana dari awal sampai selesainya bencana itu masuk di penyelenggaraan penanggulangan bencana gitu. Yang selanjutnya kita bakal bahas jenis-jenis bencana. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama bencana alam. Yang mana bencana alam itu diakibatkan oleh faktor yang dari faktor alam. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus gitu-gitu. Yang kedua bencana non alam. Di sini bencana yang disebut bencana non alam itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, misalnya wabah penyakit gitu-gitu. Terus bencana sosial itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Biasanya itu kayak konflik antar suku atau antar kelompok, teror gitu-gitu itu masuk di bencana sosial. Nah, jadi yang membedakan ketiga jenis bencana ini itu dari faktor penyebabnya gitu. Selanjutnya, untuk tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana ini ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Itu ada 7 ya. Yang pertama itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dari ancaman bencana itu pasti. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Dan yang terakhir itu menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana itu tadi. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di regulasi ini, di undang-undang ini itu mengatur terkait penanggulangan bencana yang mana itu harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh yang ada 3 tahapan, yaitu prabencana itu sebelum bencana, yang berupa pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang kedua, tanggap darurat yang berupa evakuasi dan bantuan dasar. Tanggap darurat itu ketika bencana. Serta pasca bencana yang berupa rehabilitasi dan rekonstruksi itu setelah bencana. Dengan BNPB sebagai koordinator nasional dan BPBD itu di setiap daerah yang berlandaskan prinsip kemanusiaan, keadilan, serta adanya partisipasi masyarakat. Jadi di regulasi ini itu lebih menjelaskan tentang penanggulangan bencana itu harus dilakukan secara bagaimana, terus tahapannya gimana, serta siapa aja yang terlibat. Di sini kan tuh dijelaskan kalau BNPB itu sebagai koordinator nasionalnya, terus BPBD itu di setiap daerahnya. Ini juga sudah ada berlandaskan prinsipnya itu apa, itu juga ada di regulasi ini. Selanjutnya, ada peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi di regulasi ini tuh dijelaskan, oh ya, regulasi ini itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi kalau tadi kan
lebih ke menjelaskan apa aja prinsipnya, terus siapa aja yang terlibat gitu kan, kalau di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tapi kalau di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 itu lebih ke menjelaskan terkait teknis penyelenggaraan penanggulangan bencananya. Nah, itu kan mengatur terkait teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang mana itu meliputi koordinasi antara BNPB hingga BPBD, mekanisme status darurat, prosedur evakuasi, distribusi logistik, rehabilitasi, serta standar pelayanan pengungsi di setiap tahapan bencana. Jadi ini lebih ke teknisnya gimana, itu lebih dijelaskan di regulasi ini. Selanjutnya itu ada peraturan presiden atau Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi ini udah lebih menjelaskan terkait organisasinya gitu. Maksudnya lebih ke yang menangani gitu. Di sini BNPB itu sebagai lembaga pemerintah non kementerian di bawah naungan presiden, yang mana itu di regulasi ini itu BNPB itu ditetapkan tugasnya itu untuk merumuskan kebijakan, koordinasi nasional, penanggulangan bencana, standarisasi prosedur, dan pengawasan terhadap BPBD daerah. Di situ juga dijelaskan struktur organisasinya apa aja gitu. Jadi tugas dan fungsinya si BNPB itu lebih dijelaskan di regulasi ini. Selanjutnya ada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ini tuh lebih ke revisi dari Perpres nomor 8 tahun 2008. Kan kalau tadi di Perpres nomor 8 tahun 2008 itu sudah dijelaskan terkait BNPB itu apa aja tupoksinya gitu. Nah, di ini Perpres nomor 1 tahun 2019 itu isinya itu lebih diperkuat lagi tentang fungsi, struktur organisasi, serta kewenangan BNPB dalam perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana, dan juga di tingkat nasional. Jadi di sini tuh revisinya lebih diperkuat lagi isinya. Isi fungsi, struktur, dan lain-lainnya itu lebih diperkuat lagi. Selanjutnya itu ada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 29 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi di regulasi ini itu merevisi atau merubah sedikit dari isi Perpres nomor 1 tahun 2019, lebih tepatnya di pasal 73, yang mana di regulasi ini itu mengecualikan jabatan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB dari unsur profesional atau ahli, sehingga dapat diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi kalau dari Perpres nomor 8 tahun 2008 ke si Perpres nomor 1 tahun 2019 itu kan lebih diperkuat lagi. Tapi kalau dari Perpres nomor 1 tahun 2019 ke Perpres nomor 29 tahun 2021 itu ada revisi di pasal 73 itu. Nah, selanjutnya untuk lembaga penanggulangan bencana itu ada dua. Yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Di sini BNPB itu lembaga pemerintah non kementerian di bawah presiden yang menangani bencana nasional melalui koordinasi, kebijakan, dan komando darurat. Sedangkan kalau BPBD itu badan pemerintah daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Singkatnya, si BNPB ini yang mengkoordinir, sedangkan BPBD itu yang mengevakuasi gitu. Selanjutnya, itu tahapan penanggulangan bencana. Di sini untuk tahapannya itu ada 3. Yang pertama, pra bencana, yang kedua tanggap darurat, dan yang ketiga pasca bencana. Di sini untuk tahapan pra bencana itu lebih fokus di sebelum bencana. Jadi lebih yang dilakukan itu lebih ke pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan juga edukasi. Untuk penanggung jawabnya itu ada dari BNPB atau BPBD sama masyarakat juga. Yang kedua tanggap darurat. Di sini tanggap darurat tuh ketika sudah terjadi bencana. Ketika sudah bencana gitu. Jadi
Yang dilakukan itu proses evakuasi, penyelamatan, bantuan dasar, entah itu makanan atau obat-obatan, sama posko pengungsian. Untuk penanggung jawabnya itu BNPB, itu yang mengkomando, sama TNI, Polri, BPBD itu yang mengevakuasi gitu. Terus pasca bencana itu rehabilitasi, rekonstruksi rumah atau infrastruktur pemulihan ekonomi. Untuk penanggung jawabnya ini si BNPB, BPBD, dan kementerian terkait. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penanggulangan bencana itu memerlukan sistem yang terencana dan berkelanjutan dari pra hingga pasca bencana. Dengan adanya dukungan kebijakan, peran masyarakat, dan kerjasama antar lembaga itu sangat penting untuk meningkatkan ketangguhan serta mengurangi dampaknya bencana itu tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.